Ini solusi supaya PC desktop rakitan kita jadi super rapi. Ya, selamat tinggal PC desktop yang terlihat berantakan, yang penuh kabel di mana-mana. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah PC desktop rakitan yang rapi banget, futuristik, yang bebas dari kabel di sana sini. Perkenalkan, Asus BTF Ecosystem. BTF atau Back to the Future ini adalah jajaran produk baru dari Asus yang menawarkan hidden connector design. Ini memungkinkan kita merakit sebuah PC desktop yang terlihat sangat rapi seperti yang di samping saya ini. Oke, belakangan ini kan mulai banyak yang bilang, Jagat bikin dong video ngerakit PC. Nah, di video ini kita akan merakit PC dengan Asus BTF Ecosystem. Ya, PC desktop rakitan yang rapi, yang terlihat bebas kabel ya. Mungkin ini adalah yang diidamkan banyak pengguna PC desktop. Apalagi untuk yang suka pakai casing dengan side panel yang transparan. Siapa yang nggak suka ya? Atau malah yang seluruhnya transparan. Nah, masa ia mau pamer rakitan tapi berantakan kabel-kabelnya? Nah, biasanya supaya nggak kelihatan berantakan, kabel-kabel dalam PC desktop itu umumnya diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu banyak yang terlihat. Tapi karena keterbatasan desain komponen PC, tentunya masih ada beberapa kabel yang mau nggak mau harus tetap kelihatan. Seenggaknya udah bisa cukup rapi lah. Bagaimana kalau kita mau lebih rapi lagi? Nah, ini agak repot karena harus ada perubahan dari sisi desain komponen PC-nya. Nah, itu yang dilakukan Asus dengan BTF Ecosystem ini. Mereka mengubah desain beberapa komponen PC mereka untuk membantu kita mendapatkan hasil rakitan PC yang benar-benar terlihat hampir sepenuhnya bebas kabel. Oke, mari kita lihat apa perubahan yang mereka lakukan. Pertama, dari sisi motherboard. Kita ambil contoh motherboard ROG Maximus Z790 Hero BTF. Ini adalah motherboard LGA 1700 dengan chipset Intel Z790 yang mendukung Intel Core 12 Gen, 13 Gen, dan 14 Gen. Spesifikasinya, nah ini nih spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Motherboard ini juga dilengkapi dengan fitur berbasis AI, yaitu AI OC, AI cooling, AI networking, dan two-way AI noise cancellation. Karena ini ROG, build quality-nya tentunya premium, khas ROG banget. Nah, kalau melihat desain dari motherboard ini terlihat ada yang beda ya. Terlihat bahwa ada banyak konektor yang harusnya biasanya di motherboard yang umum itu kelihatan. Di sini itu tidak terlihat. Tidak ada konektor power, konektor SATA, serta header untuk USB dan kipas juga nggak kelihatan di sini ya. Ya, ini adalah perubahan desain yang dilakukan Asus untuk memungkinkan PC terlihat lebih rapi dan lebih bebas kabel. Konektor-konektor tersebut tentunya nggak dihilangin ya sebetulnya ya, tapi dipindahkan ke sisi belakang motherboard. Hidden connector design. Ini yang membuat kita nggak perlu memasang banyak kabel ke sisi depan motherboard. Kabel jadi lebih mudah untuk disembunyikan. Nah, itu kan motherboardnya. Bagaimana dengan graphics cardnya atau si VGA cardnya itu ya? Nah, biasanya paling menyebalkan untuk dirapikan ya. Nah, tentunya ini juga udah dipikirin oleh Asus. Jadi konektor graphics card high power ya, yang biasa namanya 12 volt HPWR, itu kan biasanya ada di graphics card. Nah, ini sekarang posisinya ada di motherboard, di bagian belakang motherboard. Nah, lalu gimana nyambungin ke graphics cardnya? Jadi di depan PCIe-nya itu ada tambahan slot khusus. Nah, slot ini yang menyalurkan daya yang besar tadi. Tapi tentunya ini membuat dia jadi butuh graphics card khusus karena konektor dayanya ada di bawah graphics card. Salah satunya adalah ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF OC Edition. Graphics card ini hadir dengan vapor chamber dan 3 axial tech fan sebagai bagian dari sistem pendinginnya. Untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini ya. Wah ya jelas ini kelas atas banget. Ya, jadi di sini ada graphics card high power atau GC HPWR Goldfinger yang ada di dekat konektor PCIe. Ini akan terhubung langsung dengan konektor khusus yang ada di motherboard tadi. Tentunya ini jadi pengganti konektor 12 volt HPWR standar yang ada di graphics card. Jadi kabelnya nggak perlu dipasang ke graphics card, cukup pasang ke motherboardnya aja. Hasilnya tentunya rapi sekali. Sebagai catatan, graphics card BTF ini tentunya harus dipasangkan dengan motherboard BTF juga ya, karena konektornya khusus tadi. Sementara untuk motherboard BTF, nah ini beda. Sebenarnya itu bisa aja dipasangkan dengan graphics card yang lain. Tapi kalau mau semua kabel tersembunyi, ya harusnya dipasangin dengan graphics card yang BTF juga. Oke, kita kembali lagi ke desain berbeda yang diusung si motherboard BTF ini. Ini membuat kita tidak bisa memasangnya ke casing biasa. Kita butuh casing yang mendukung BTF seperti ROG Hyperion GR701
BTF Edition ini. Yang spesifikasinya tentunya monster ya, dilihat aja nih, speknya luar biasa, ya ukuran juga besar sih. Casing ini tentunya dilengkapi dengan tray motherboard yang mendukung hidden connector design. Tersedia juga area 34 mm untuk cable management, yang berarti lebih dari cukup untuk mengakomodasi berbagai kabel untuk PC rakitan yang satu ini. Seperti casing modern pada umumnya, casing ini dilengkapi dengan side panel transparan untuk mamerin jeroan PC desktop kita. Nah sebenarnya nggak cuma Asus saja yang sudah menyediakan casing yang support BTF ini. Ada BTF Alliance namanya ya. Itu bukan brand, itu adalah aliansi BTF, di mana ada beberapa brand yang menawarkan casing yang mendukung penggunaan motherboard dan graphics card Asus BTF Edition. Bisa dilihat ini ada beberapa yang ditampilkan oleh Asus ya. Nah, ketiga komponen BTF Edition tadi itu kita akan pakai untuk PC desktop yang akan kita rakit kali ini. Untuk PC yang sudah dilengkapi motherboard, graphics card dan casing BTF ecosystem, Asus menyebutnya sebagai Advanced BTF ya. Untuk prosesor, kita pakai kali ini Intel Core i9 14900K. Ini adalah prosesor untuk game without compromise dengan 8 P-core dan 16 E-core dan total 32 thread. Intel Smart Cache-nya besar di 36 MB. Udah support RAM DDR4 dan DDR5, jadi menawarkan opsi memori yang banyak banget. Intel Thread Director juga ada di sini, memastikan sesi gaming bebas dari gangguan. Kita juga bisa mendapatkan performa ekstra dari prosesor ini dengan melakukan overclocking melalui Intel XTU. Untuk RAM kita pakai tim T-Force Delta RGB DDR5 6000 2 kali 16 GB. Jadi totalnya 32 GB ya. Untuk motherboard kita pakai Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF. Untuk storage kita pakai tim T-Force Z540 PCIe 5.0 SSD. Ini bukan SSD PCIe 4.0 ya, ini SSD PCIe 5.0 yang lebih kencang lagi. Kecepatan baca yang dijanjikan bisa mencapai 12.400 MB per second, bukan 7.000, bukan 12.400 MB per second, dengan kecepatan tulis mencapai 11.800 MB per second. Untuk graphics card kita pakai Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF OC Edition. Lalu casing seperti kita bahas pakai ROG Hyperion GR701 BTF Edition. Untuk PSU kita pakai Asus ROG 1200 watt Platinum. Cooler kita pakai Asus ROG Strix LC3 360 ARGB. Oke, sekarang kita langsung aja rakit PC desktop ini.
Nah, ini dia hasil rakitan PC dengan Asus BTF Ecosystem. Terlihat ya, kalau dibandingkan dengan PC desktop standar, ini bisa lebih rapi. Nggak ada kabel yang terlihat di sini. Sementara di PC desktop standar yang udah dirapikan pun masih terlihat rame di sini. Masih ada sedikit kabel di sana-sini. Menariknya, ini bukan cuma soal penampilan yang lebih rapi aja. Ini terlihat lebih keren, lebih futuristik, dan sebenarnya ada keuntungan lain dengan tidak adanya kabel di sana-sini terkait di airflow di dalam casingnya. Efeknya mungkin bukan yang luar biasa banget, tapi airflow di dalam casing seharusnya jadi lebih bagus. Ini berpotensi membantu pendinginan yang lebih optimal. Nah, komponen-komponen Asus BTF Ecosystem yang digunakan ini berasal dari lini ROG. Untuk ROG ini Asus warnanya emang dominan gelap seperti ini ya. Kalau lebih suka warna putih, Asus sebenarnya juga menyediakan komponen BTF Ecosystem dari lini TUF. Contohnya seperti produk-produk ini ya, semuanya udah masuk ke dalam BTF Ecosystem. Nah, sekarang kita coba pakai PC desktop rakitan dengan Asus BTF Ecosystem ini. Kita akan coba lihat benchmarknya, hasil gamingnya, dan konsumsi dayanya. Oke, jadi dengan Asus BTF Ecosystem, ini PC desktop rakitan itu bisa jadi jauh lebih rapi sekarang. Bukan cuma sekedar konsep doang ini ya, benar-benar sudah tersedia, sudah bisa dibeli komponen-komponen pendukungnya. Memang untuk saat ini variasi komponen pendukungnya masih belum banyak-banyak amat, masih terbatas. Bahkan mungkin kita harus bilang masih terbatas ke komponen kelas atas dulu nih. Tapi kemungkinan besar ke depan nanti akan muncul lebih banyak lagi komponen dari Asus yang masuk ke BTF Ecosystem ini. Terlebih lagi kalau peminat PC desktop rakitan clean and sleek ini terus meningkat, ya pastinya bisa jadi komponen-komponen dari kelas yang lebih terjangkau pun akan hadir ke BTF Ecosystem. Lagi pula ada yang namanya BTF Alliance tadi ya, jadi bisa jadi ada tambahan-tambahan lagi dari brand yang lain yang ikutan dalam BTF Alliance tadi. Nah, kalau menurut kami sih BTF Ecosystem setidaknya sekarang adalah ekosistem yang unik. PC rakitan jadi sangat-sangat rapi, lebih rapi dari yang mungkin diperoleh dengan sistem PC yang udah ada sebelumnya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian pengen punya PC desktop yang sangat rapi seperti ini? Coba tulis pendapat kalian terkait BTF Ecosystem di kolom komentar video ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.